Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang saya mau memberikan motivasi untuk diri saya sendiri, terus saya YouTubekan, moga-moga ada manfaatnya, yaitu kata Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Buya Hamka, Hamka itu artinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, penulis dari tafsir Al-Quran 15 jilid yang ditulis di masa beliau di dalam tahanan pemerintahan rezim Soekarno yang dipengaruhi oleh komunis itu. Dia menulis tafsir di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan. Selama 2 tahun 4 bulan itu juga 100 kali khatam Al-Quran, kata Buya Hamka di dalam pengantar tafsir Al-Azhar jilid 1. Baca itu. Kata Buya Hamka, hidup di dunia hanya 1 kali, setelah itu kembali ke akhirat. Setelah kita mati kembali ke akhirat dan tidak lagi kembali ke dunia. Hidup yang sekali itu, kalau bisa dan harus bisa, kalau punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung. Hidup yang sekali di dunia, tanggung-tanggung jangan. Tinggikan cita-cita, besarkan himmah, besarkan kemauan, besarkan semangat menghadapi hidup, besarkan optimisme menghadapi masa depan yang di dunia ini hanya 1 kali. Kesempatan hanya 1 kali. Itulah yang saya selalu ingat Buya Hamka, sehingga saya ingin membangun dalam hidup yang sekali ini 1 juta sumur Utsman bin Affan, wakaf sumur bor, 1 wakaf sumur itu sekitar 7-8 juta sama torennya, sama kerjanya, sama pipa-pipanya, sama semuanya, ya. Dan itu sudah alhamdulillah ada 21 sumur Utsman bin Affan di Garut, di Lampung, Bekasi, Cikarang, Depok, Pengasinan, Parung, ya kan, di Komplek Gria Branwir yang 10 tahun orang membeli galon untuk air minum dan masak, karena kalau airnya itu dipakai mencuci baju putih bisa jadi kuning. Sekarang 1 RT 1 sumur Utsman bin Affan yang disalurkan oleh pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, ya. Dananya dari mana? Dari bapak, ibu sebagai donatur, kakak, adik sebagai donatur, kita salurkan. Cita-citanya berapa? 1 juta sumur Utsman bin Affan. Sekarang sudah alhamdulillah 21 sumur Utsman bin Affan, dan itu bersifat wakaf. Kata Rasulullah, sedekah terbaik adalah air. Sedekah terbaik adalah air. Dan ini kita ambil inspirasinya dari sumur Utsman bin Affan yang dulu membeli sumur dari Yahudi dengan harga mahal. Kemudian air sumur itu diwakafkan untuk umat Islam, sehingga umat Islam tidak kekurangan air di Madinah dan tidak membeli air yang dulu dijual mahal oleh Yahudi. Sekarang air juga beli. Jadi sistem Yahudi yang bekerja. Kemudian cita-cita harus tinggi tapi dikerjakan dengan cara yang paling kecil. Kata Muhammad Nasir, pahlawan nasional seperti Buya Hamka. Muhammad Nasir adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Dakwah, dan sebelumnya adalah Ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, Partai Islam, partai politik Islam terbesar di zaman kemerdekaan, yaitu Masyumi 9 tahun. Muhammad Nasir memimpin Masyumi sebelum dibubarkan atau membubarkan diri di bawah tekanan Soekarno tahun 1960. Pak Nasir bilang, mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Jangan nyari yang tidak ada, yang ada mulai untuk berbuat sesuatu. Mulailah dari yang ada, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Maka dana 750.000 di di rekening. Bismillah, kita bikin masjid dengan dana awal yang ada 750.000 rupiah. Alhamdulillah sekarang sudah hari ke-75 Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali di atas tanah wakaf milik atau tanah wakaf dari Haji Parama Arta dari Bogor
Di atas tanah 120 meter itu dibangun masjid yang pertama, Masjid Enam Syuhada, pesantren Ojolali. Bagian dari cita-cita besar dan panjang yaitu membuat 74.000 Masjid Enam Syuhada pesantren Ojolali di seluruh Indonesia. Karena satu desa harus ada satu Masjid Enam Syuhada pesantren Ojolali, dan Indonesia memiliki 74.000 desa. Maka pesantren Ojolali atau saya mengikuti Buya Hamka yang harus punya cita-cita tinggi dalam hidup yang satu kali di dunia, dan mulailah dari yang ada, karena yang ada lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan, kata Muhammad Nasir. Maka saya punya cita-cita membangun 74.000 Masjid Enam Syuhada pesantren Ojolali di seluruh Indonesia selama 100 tahun atau 1 abad. Dan insya Allah nanti ada yang meneruskan, karena pekerjaan dakwah itu tidak akan selesai di tangan seorang tokoh Islam, betapapun besarnya tokoh Islam itu, karena pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi. Kita mati diteruskan oleh generasi berikutnya. Jaga lampu 5 watt agar tetap menyala, kata Muhammad Nasir. Jaga lampu Islam, lampu dakwah meskipun 5 watt tetap menyala. Jangan sampai padam. Meskipun kita hanya jadi guru ngaji Iqra, itu adalah dalam rangka mau menjaga lampu 5 watt tetap menyala. Cita-cita besar, cita-cita haruslah sangat tinggi, tetapi kita mengerjakan dari yang mungkin dikerjakan, dari langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan hari ini. Modalnya adalah hari ini. Bukan ingin mengerjakan pekerjaan besar tapi cita-cita kecil. Bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan besar tapi cita-cita kecil? Harus besarkan cita-cita, kerjakan yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Kata Pak Nasir lagi, Muhammad Nasir berkata, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Makanya jangan rebahan mulu, jangan main HP melulu. Jangan main WA mulu sambil rebahan. Bangun, kerjakan yang bisa dikerjakan. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Pakai YouTube untuk berbuat apa-apa meskipun kecil. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Punya HP, jadi YouTuber untuk alat berbagi dan inspirasi. Udah gitu aja, saya mau jualan nasi uduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.